Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taat sehat, materi hari ini kembali akan membahas tentang berlebihan. Jika pada materi sebelumnya yang dibahas adalah tentang budaya berlebihan dalam hal mengonsumsi makanan minuman, maka materi ini pembahasannya adalah tentang budaya berlebihan dalam hal mengonsumsi barang. Kembali kita akan menggunakan surat Al-A'raf ayat 31 ini sebagai dalil. Di dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Kemarin kita sudah menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk menghindari sikap berlebihan dalam aktivitas mengonsumsi makanan minuman. Tapi apakah perintah jangan berlebihan itu hanya Allah khususkan dalam urusan makan dan minum saja? Ternyata tidak. Allah pun memerintahkan kita untuk jangan berlebihan dalam urusan berpakaian. Yang disebut sebagai pakaian di sini bukan hanya lembaran kain yang dijahit saja, seperti baju, celana, kerudung, dan yang semacamnya. Tetapi pakaian adalah segala kebendaan, materi, atau barang yang dapat melekat atau dapat disentuh oleh tubuh kita. Atau lebih singkatnya, pakaian itu adalah benda atau barang yang kita pakai. Maka bukan baju, celana, tas, sepatu, dan kerudung saja yang disebut dengan pakaian. Bahkan piring, gelas, perhiasan, kendaraan, dan rumah pun itu disebut juga dengan pakaian. Sebab barang-barang itu semua adalah barang yang kita pakai. Dan yang dikatakan dengan berlebihan itu bukan hanya dari model barangnya saja yang berlebihan, atau dari cara memakainya saja yang berlebihan, tetapi juga dalam jumlah kepemilikan barangnya yang berlebih-lebihan. Subhanallah, saat ini kita tidak hanya berlebih-lebihan dalam memilih model barang atau model pakaian dan dalam cara memakainya. Kita juga cenderung berlebih-lebihan dalam memiliki pakaian-pakaian atau barang-barang tersebut. Kita seperti tengah berlomba dengan bayangan kita sendiri untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pakaian, sebanyak-banyaknya benda, sebanyak-banyaknya materi. Kita membeli banyak kendaraan, rumah, perhiasan, baju, celana, tas, sepatu, make up, sendok, piring, gelas, dan sebagainya. Memangnya kenapa jika mengumpulkan barang-barang itu semua sebanyak-banyaknya? Apakah ada pengaruh buruk dari kecenderungan memiliki barang secara berlebih-lebihan? Setidaknya ada 3 pengaruh buruk dari hal tersebut. Yang pertama adalah pengaruh terhadap kesehatan tubuh. Yang kedua, pengaruh terhadap sisi kehidupan yang lainnya. Dan yang ketiga, pengaruh terhadap bumi Allah dan elemen-elemennya. Sahabat, ketika kita menginginkan sesuatu, hal apapun itu, maka secara otomatis kita akan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Semakin banyak hal yang kita inginkan, maka akan semakin banyak juga usaha yang kita lakukan untuk mendapatkannya atau untuk mewujudkannya. Penjelasannya adalah dalam bentuk ilustrasi atau contoh berikut ini. Pada suatu waktu, saya ingin memakai baju seragam atau baju couple dengan suami saya di sebuah acara keluarga. Kemudian pada acara yang berbeda, saya ingin mengenakan pakaian seragam dengan saudara-saudara saya. Lalu pada acara yang berbeda lagi, saya ingin mengenakan kerudung yang warnanya senada dengan teman-teman satu perkumpulan. Kemudian pada acara keluarga yang berikutnya, saya ingin mengenakan baju couple yang berbeda lagi dengan suami saya. Karena baju couple yang sebelumnya itu sudah tidak ngetren lagi atau tidak cocok dengan acara yang akan kami hadiri. Tidak hanya itu, saya juga ingin membeli tas baru yang matching dengan pakaian saya. Begitu seterusnya yang terjadi, keinginan saya terus bertambah, tidak ada habis-habisnya. Dalam rangka memenuhi keinginan yang pertama ini, saya memutuskan untuk mencari uang dengan cara menjual makanan. Ketika saya mendapatkan uang, keinginan ini pun berhasil saya beli. Untuk memenuhi keinginan yang kedua ini,
Saya bekerja lebih keras lagi dengan cara menaikkan jumlah orderan yang akan saya terima. Ketika saya mendapatkan uang lagi, keinginan ini pun berhasil saya beli juga. Untuk memenuhi keinginan yang ketiga, saya bekerja lebih keras lagi dengan menaikkan lagi jumlah orderan yang akan saya terima. Ketika saya mendapatkan uang lagi, keinginan ini berhasil saya beli juga. Untuk memenuhi keinginan yang selanjutnya, saya bekerja lebih keras lagi, lebih berstrategi lagi, lebih putar otak lagi dengan menerima lebih banyak orderan lagi. Uang didapat lagi, keinginan ini pun berhasil saya beli juga. Begitu seterusnya yang terjadi. Ketika keinginan saya terus bertambah, usaha-usaha saya untuk mewujudkan keinginan tersebut itu juga akan ikut bertambah. Orderan saya semakin banyak, sedangkan waktu yang tersedia tidak bisa bertambah banyak, dan tubuh saya pun tidak bisa dibelah-belah menjadi lebih banyak. Apa pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh saya dengan kondisi kesibukan seperti ini? Awalnya, yang terlihat itu memang orderan banyak, uang banyak, barang yang diinginkan bisa terbeli. Saya senang gitu ya. Walaupun dengan kesibukan seperti itu, hidup saya itu akan terasa ringan, terasa baik-baik saja gitu ya. Apalagi jika sudah mendapatkan uang dengan nominal berjuta-juta dan barang-barang yang saya inginkan akhirnya dapat terbeli, rasanya senang gitu ya. Tetapi tubuh saya tidak bisa dibohongi begitu saja. Dalam diam, tubuh saya ternyata menjalankan mekanisme pertahanan terhadap stres atau tekanan. Saya akan terus-menerus bekerja dalam tekanan. Target orderan dan deadline pengerjaan orderan menjadi konsumsi saya sehari-hari. Saya juga akan jadi sering terlambat tidur karena begadang menyiapkan orderan. Selain itu, saya juga akan sering menunda makan dikarenakan tidak sempat. Saya juga mungkin akan sering menunda sholat dengan alasan masih sibuk mengerjakan orderan. Saya terus memutar otak agar modal juga terus berputar, apalagi jika ternyata muncul lagi keinginan-keinginan saya yang lain. Nah, sahabat masih ingat kan apa yang terjadi ketika tubuh seseorang mendapatkan rangsangan-rangsangan tekanan negatif seperti ini? Tubuh saya akan memproduksi hormon kortisol dalam jumlah yang tinggi dan metabolisme saya akan menurun. Hal ini berisiko membuat otot saya merosot atau lemak tubuh saya meningkat serta organ-organ tubuh saya melemah. Itu artinya komposisi tubuh saya menjadi tidak seimbang. Ketika komposisi tubuh saya tidak seimbang, tubuh saya akan sering memunculkan gejala-gejala sakit. Kondisi kesibukan seperti ini sebagai usaha yang saya lakukan dalam memenuhi keinginan-keinginan saya yang berlebihan dan tidak ada habis-habisnya ini, kemudian juga akan mempengaruhi sisi kehidupan saya yang lainnya. Yang akan terjadi dengan kesibukan seperti ini adalah terbentuknya hustle culture atau budaya hiruk-pikuk dalam hidup saya. Hustle culture adalah sebuah kondisi di mana manusia begitu sibuk bekerja yang menyebabkan dia merasa bahwa waktu 24 jam dalam sehari terasa tidak cukup untuk menghandle semua urusan. Hustle culture ini menimpa banyak orang di zaman industrialisasi saat ini. Hustle culture ini akan menyebabkan banyak pekerjaan yang justru tergolong sebagai tugas utama dari Allah menjadi terpinggirkan atau terabaikan. Misalnya, tugas utama sebagai seorang istri dan tugas utama sebagai seorang ibu. Dengan jam kerja saya untuk menghandle orderan yang relatif tinggi, saya jadi tidak punya waktu dan tenaga yang cukup untuk mengerjakan tugas-tugas utama. Saya jadi tidak punya waktu dan tenaga yang cukup untuk melayani suami. Kualitas dan kuantitas kebersamaan saya dengan suami menjadi berkurang drastis. Fisik saya yang lelah karena sudah bekerja keras memutar otak tentunya membuat saya malas untuk melayani suami, khususnya dalam urusan ranjang. Hubungan suami istri kemudian menjadi dingin dan tidak ada gairahnya. Hubungan saya dengan suami kemudian akan menjadi berjarak.
Kemudian saya juga jadi tidak punya waktu dan tenaga yang cukup untuk merawat rumah, seperti memasak, mencuci piring, mencuci dan menyetrika baju, membereskan rumah, dan lain-lain. Rumah yang berantakan akan membuat semua anggota keluarga menjadi tidak nyaman menjalani kehidupan di dalam rumah. Selain itu, saya juga jadi tidak punya waktu dan tenaga yang cukup untuk mendidik anak jika saya punya anak. Saya jadi tidak bisa memberikan pendidikan tauhid atau tarbiyah dan pendidikan adab atau takdib kepada anak saya. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan berupa tarbiyah dan takdib dari orang tuanya itu akan tumbuh menjadi manusia yang tidak kokoh dalam menebar manfaat di muka bumi. Apakah ada solusi untuk permasalahan ini? Saya mungkin akan memunculkan dua pilihan yang saya anggap sebagai solusi. Pilihan yang pertama, saya tetap bekerja keras demi mewujudkan semua keinginan yang tidak ada habis-habisnya itu. Tetapi kemudian saya akan menggunakan jasa ART atau asisten rumah tangga full time yang akan membantu saya mengurus semua pekerjaan di rumah selama saya sibuk mengerjakan orderan yang semakin tinggi dikarenakan keinginan saya yang semakin banyak itu. Asisten rumah tangga itu akan membereskan rumah, seperti menyapu, nyuci, menyetrika, mengepel, dan lain-lain, dan juga asisten rumah tangga tersebut yang akan menyiapkan makanan. Resikonya adalah produksi hormon kortisol di tubuh saya akan tetap tinggi karena saya harus bekerja lebih keras lagi dan memutar otak semakin keras lagi demi mendapatkan uang yang lebih banyak untuk menggaji asisten rumah tangga tersebut. Sedangkan pilihan yang kedua, saya tetap bekerja keras demi mewujudkan semua keinginan saya yang tidak ada habis-habisnya itu. Saya tidak akan menggaji asisten rumah tangga, tetapi saya akan membeli makanan di luar dan mengirim pakaian-pakaian kotor ke jasa laundry. Sedangkan untuk urusan membereskan rumah, saya akan melakukannya sendiri di sela-sela kesibukan mengerjakan pesanan. Yang pastinya hal itu akan membuat kualitas dan kuantitas istirahat saya menjadi berkurang. Resikonya adalah produksi hormon kortisol di tubuh saya akan tetap tinggi karena saya tidak mampu mengistirahatkan tubuh dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Begitulah ternyata kedua pilihan ini sama-sama tetap menghadirkan rangsangan tekanan bagi tubuh saya yang kemudian menyebabkan produksi hormon kortisol meningkat. Dengan kata lain, kedua pilihan ini sebenarnya bukanlah solusi. Bencana lain yang datang karena berlebih-lebihan dalam mengikuti keinginan untuk memiliki pakaian atau barang-barang adalah kerusakan pada bumi Allah dan elemen-elemen yang berada di dalamnya. Dengan tingginya dan cepatnya pergerakan keinginan manusia, maka muncullah industri-industri yang memproduksi barang dengan cepat dan massal untuk mengikuti tren keinginan tersebut, mulai dari industri yang berskala kecil hingga industri yang berskala besar. Contohnya adalah industri fast fashion. Setiap kali tren keinginan manusia berubah, maka barang yang diproduksi pun akan ikut berubah. Seperti halnya dalam urusan makanan, ketika permintaan konsumen terhadap barang-barang semakin tinggi atau meningkat, maka produsen pun akan meningkatkan ketersediaan barang tersebut dengan cara terus memproduksinya. Produksi massal atau produksi dalam jumlah besar-besaran akhirnya dilakukan. Ini adalah konsep dasar supply and demand dalam ilmu ekonomi. Sayangnya, kemunculan industri-industri ini dan aktivitas produksi secara massal atau besar-besaran ini kemudian mendatangkan beberapa keburukan. Misalnya, buruh yang diperlakukan dengan sangat zolim, yaitu buruhnya terpapar bahan kimia, buruh memiliki tekanan dan risiko kerja yang sangat tinggi, serta buruh yang digaji dengan sangat rendah. Keburukan berikutnya adalah proses produksi dari barang-barang itu menggunakan energi bumi yang sangat banyak, seperti listrik dan gas. Kemudian proses produksi dari barang-barang itu juga menciptakan polusi dan limbah.
Tidak cukup sampai di situ, dikarenakan jumlah produksinya yang selalu banyak dan mengikuti pergerakan tren yang terus-menerus berubah, akhirnya jumlah ketersediaan barang menjadi selalu tinggi, yang mengakibatkan beberapa barang, terutama barang yang terlebih dahulu diproduksi dan tergolong out of date atau ketinggalan zaman dan tidak ngetren lagi, itu harus dibuang dan menjadi gunungan sampah di daratan dan di lautan. Sungguh budaya berlebih-lebihan ini sudah mendatangkan bencana dan keburukan di banyak sendi kehidupan. Oleh karena itu, untuk menghindari semakin banyaknya bencana yang timbul yang disebabkan oleh keinginan yang berlebih-lebihan dalam memiliki barang, solusi yang paling tepat untuk kita lakukan adalah dengan menahan nafsu kita untuk memiliki barang-barang yang hanya merupakan keinginan semata. Beberapa hal berikut ini bisa kita amalkan sebagai langkah untuk menahan nafsu kita dalam memiliki dan membeli-beli barang. Yang pertama adalah menyewa atau meminjam. Untuk beberapa barang yang penggunaannya hanya sebentar, sebaiknya kita menyewa barang tersebut di tempat penyewaan. Misalnya seperti kebaya wisuda, kebaya pernikahan, perlengkapan bayi yang masa pakainya singkat, dan lain-lain. Jika ada sanak keluarga, kerabat, atau sahabat yang memiliki barang yang kita butuhkan tersebut, jangan malu untuk meminjam atau menyewa kepada mereka. Yang kedua adalah memesan khusus di pengrajin. Untuk beberapa jenis barang, sebaiknya kita memesan langsung untuk dibuatkan oleh pengrajin. Selalunya barang-barang yang dibuat oleh tangan terampil para pengrajin itu lebih tahan lama. Misalnya baju yang dijahit di penjahit itu lebih awet dibandingkan dengan baju yang dibeli di toko. Yang ketiga, membeli kualitas. Belilah barang jadi atau bahan untuk pembuatan barang dengan kualitas yang terbaik. Tidak mengapa harganya lebih mahal, tetapi barang tersebut nantinya jadi lebih nyaman dipakai dan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Selain itu, dengan membiasakan diri membeli barang yang berkualitas dengan harga yang lebih mahal, kita akan melatih diri untuk menabung terlebih dahulu. Yang keempat, memakai sama dengan merawat. Pakailah barang milik kita dengan baik dan hati-hati agar masa pakainya menjadi lebih panjang atau lebih lama. Misalnya, baju sebaiknya tidak direndam dalam air sabun cucian selama lebih dari 30 menit supaya kainnya tidak cepat koyak. Yang kelima, memperbaiki yang rusak. Kalau ada barang kita yang koyak atau sobek atau rusak sedikit dan masih bisa diperbaiki, maka diperbaiki saja. Jika tanpa diperbaiki pun masih bisa dipakai dengan aman, artinya tidak melukai tubuh dan tidak menampakkan aurat, maka pakai saja terus. Jangan langsung dibuang dan dibelikan penggantinya yang baru. Namun akan sangat baik jika barang yang koyak tersebut diperbaiki terlebih dahulu demi keamanan tubuh dan aurat kita selama memakainya. Dengan membiasakan diri memperbaiki barang yang rusak, kita akan terbiasa menggunakan barang dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keenam, mengikuti tuntunan Rasulullah atau syariat, mengenakan hingga lusuh. Dari semua langkah yang sudah saya sebutkan, inilah yang paling utama untuk dilakukan oleh kita semua. Ada salah satu doa yang Nabi Muhammad SAW ucapkan ketika mendapatkan pakaian baru, yaitu tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah memberikan gantinya kepadamu. Apa hikmah dari doa ini? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali doa ini dengan anjuran untuk mengenakan pakaian sampai lusuh. Artinya mengenakan atau memanfaatkan barang secara maksimal. Namun sayang, perilaku kita sebagai umat beliau yang sering mengaku cinta pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam justru tidak sejalan dengan apa yang beliau ajarkan. Faktanya, kita malah sering membeli barang kemudian menggunakannya hanya sekali dua kali lalu kita merasa bosan dengan barang tersebut dan akhirnya menyimpannya di dalam lemari
lalu kita membeli barang yang baru lagi. Kita juga sering menganggap bahwa tidak apa-apa punya banyak koleksi barang, tidak apa-apa sering membeli barang, asalkan paling tidak barang itu pernah dipakai sekali saja untuk beribadah. Akhirnya kita terjebak membeli barang banyak-banyak, lalu merasa aman karena pernah menggunakan barang itu hanya sekali saja untuk ibadah, tapi setelah itu barangnya tersimpan di dalam gudang dan tidak bermanfaat sama sekali, lalu kita akan membeli barang-barang yang baru lagi. Kita juga sering membeli barang obralan atau diskonan yang harganya murah dalam jumlah yang banyak. Lalu ternyata barang tersebut tidak nyaman saat dipakai. Kemudian barangnya tidak pernah dipakai lagi, hanya tersimpan di lemari, dan kita akhirnya akan membeli barang yang baru lagi. Kita juga sering membeli barang, kemudian kita pakai, lalu barang tersebut rusak sedikit atau koyak. Nah, kita langsung memutuskan untuk menggantinya dengan barang yang baru. Ini juga sering terjadi. Ketika tumpukan barang yang tidak kita gunakan di rumah itu sudah terlalu banyak, kita akan memutuskan untuk menyedekahkannya atau melelangnya atau memprelovkannya atau bahkan mungkin membuangnya karena kita merasa malu untuk memberikannya kepada orang lain. Kemudian nanti kita akan membeli lagi barang-barang yang baru. Kita terus ingin membeli barang yang baru lagi. Kita terus ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya barang atau materi. Kita terus ingin berlomba dengan bayangan kita sendiri. Betapa sedihnya Rasulullah dengan sikap umatnya ini. Sahabat, kenakanlah sampai lusuh. Begitu bunyi doa yang Rasulullah ajarkan. Jadi kita diperintahkan untuk mengenakannya, memanfaatkannya, bukan hanya menyimpannya, bukan hanya menumpuk-numpukannya, atau bukan juga membuangnya dengan cara melelangnya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menutup doa tersebut dengan harapan semoga nanti Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Artinya jika kita sudah mengenakan suatu barang hingga lusuh, maka kita berharap semoga Allah akan menggantinya dengan barang yang sama bermanfaatnya dengan barang yang sudah kita gunakan dan manfaatkan dengan maksimal tersebut. Masya Allah, sungguh indah syariat Islam ini. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Doa yang sangat pendek namun syarat akan kebaikan dan keselamatan. Jadi, jika kita benar-benar cinta pada Nabi Muhammad, insya Allah mulai sekarang kita akan menahan diri dan tidak akan membeli barang yang hanya terpakai sekali dua kali saja, lalu selebihnya tersimpan rapi di dalam lemari. Jika kita benar-benar cinta pada Nabi Muhammad, insya Allah mulai sekarang kita akan menahan diri dan tidak akan membeli barang yang hanya terpakai sekali dua kali saja, lalu ketika ada model terbaru kita jadi membuang barang tersebut dengan cara memprelovkannya atau melelangnya, supaya kita dapat menggantinya dengan barang yang baru. Jika kita benar-benar cinta pada Nabi Muhammad, insya Allah mulai sekarang kita akan menahan diri dan tidak akan mau mengikuti derasnya arus perkembangan industri barang yang proses produksinya itu sangat merusak bumi. Mari kita meneladani Rasulullah untuk menyederhanakan hidup dengan cara menyederhanakan keinginan. Akan tetapi sangat penting untuk kita pahami bahwa menyederhanakan hidup itu bukan berarti harus berpakaian compang-camping. Bukan berarti harus hidup serba pas-pasan, hidup susah. Bukan berarti harus tidak punya apa-apa. Bukan berarti tidak boleh membeli mobil, perhiasan, dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak boleh punya tabungan. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan menyederhanakan hidup dan keinginan. Kita justru tidak boleh sengaja berpakaian yang buruk atau compang-camping. Pakailah pakaianmu yang indah. Bukankah begitu firman Allah dalam ayat ini? Jadi, barang-barang itu boleh dibeli, boleh dimiliki, dan boleh dipakai. Menjadi kaya raya dan memiliki banyak harta benda serta aset segala rupa itu sangat boleh. Akan tetapi, Allah memerintahkan kita untuk memakai dan memanfaatkan semua barang yang kita miliki berupa harta, benda, dan aset tersebut. Bukan hanya sekedar dimiliki, tetapi
untuk dipajang-pajang saja, untuk disimpan-simpan saja, dan untuk dihitung-hitung saja. Coba sahabat baca surat Al-Humazah. Di sana Allah menyebutkan kerugian bagi orang yang hanya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta bendanya. Jadi, manfaatkanlah dan kenakanlah semua barang yang sudah ada itu di jalan yang diridhoi Allah. Manfaatkanlah dan kenakanlah barang yang sudah ada itu hingga lusuh, dan semoga pada waktunya nanti Allah berikan ganti yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat lagi. Selamat mengamalkan ilmu. Semoga Allah mudahkan kita untuk meneladani kesederhanaan hidup Rasulullah yang sudah terbukti mendatangkan kebaikan dan kedamaian bagi seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.